it is our joy to be able to serve together. We are one body of Christ. Sungguh suatu sukacita kita bisa melayani bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. So today, before we start, we gotta just want to introduce my team. Jadi sekarang hari ini sebelum kita mulai, saya cuma ingin memperkenalkan tim Can you just saya. wave? Ini boleh nggak? Ini yang lambai-lambai tangannya. You can get to meet them later on as well. Nanti bisa kenalan gitu. Some of them first time here in Indonesia. Beberapa dari mereka pertama kali datang ke Indonesia. Later we will be eating rawon. Nanti kita mau makan rawon. Yesterday we had bakso. Kemarin kita makan bakso. Satay, right? For me, soto. Sama soto Betawi. Yeah. So today I want to introduce one of my team members. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan salah satu anggota tim saya. Trisha will be sharing her testimony. Trisha akan membagikan kesaksian So can you help hidupnya. me give her a big Ibu boleh hand? kasih tepuk tangan. Hi church, good morning. Selamat pagi My name is semuanya. Trisha. Nama saya Trisha. Okay, today I want to share with you about my journey. Dan hari ini saya ingin bagikan tentang perjalanan hidup saya. From a young age, I suffered headaches. Sejak masih kecil saya tuh sering pusing. I didn't know then, but this was a symptom of childhood migraine. Dan saya nggak tahu waktu itu, tapi sebetulnya ini adalah tanda-tanda gitu ya, gejala dari pusing migren di masa kecil. At 9 years old, I started to wake up every day with what is called a low-grade headache. Sejak 9 tahun gitu ya, setiap pagi ketika saya bangun kepala saya tuh agak pusing. Then from age 17 onwards, I started to get the occasional migraine. Lalu sejak umur 17 tahun ke atas saya tuh mulai sering migren. Fast forward to age 21, I started to get bad headaches every day and migraines every week. Dan ketika saya berumur 21 gitu ya, setiap hari saya tuh akan sangat-sangat pusing dan juga setiap minggu saya akan mengalami migren. I saw the family doctor and took strong painkillers for a year. Saya menemui dokter dan saya minum obat tahan sakit yang sangat kuat selama 1 tahun. Until he referred me to a neurologist where I was diagnosed with chronic migraine. Sampai akhirnya saya dibawa ke neurologi, lalu spesialis gitu ya, spesialis syaraf. Lalu saya itu dikatakan bahwa saya itu punya migren yang kronis. Since then, I have been hospitalized 3 times. Dan sejak saat itu saya sudah masuk rumah sakit 3 kali. Now, to manage my migraine, I go for an IV drip every 3 months. Dan sekarang gitu ya, supaya mengatasi migren saya, setiap 3 bulan saya akan diinfus. And am on oral medication and take acute medicine when necessary. Dan saya akan minum obat-obatan setiap hari, dan kalau penting lagi kumat itu saya akan minum obat yang lebih kuat. Now you might be expecting the next part to be about my miraculous healing. Mungkin sekarang Bapak Ibu sudah mengharapkan akan ada kesaksian tentang kesembuhan saya yang luar biasa. Unfortunately, it's not. Sayangnya itu enggak. During the last few years, Selama beberapa tahun terakhir, I battled depression, anxiety, and suicidal thoughts. saya mengalami kecemasan, saya mengalami depresi, dan seringkali ada pemikiran untuk mengakhiri hidup saya. I thought, if God is so good, why does He not heal me? Saya pikir kalau Tuhan itu betul-betul baik, kenapa Dia nggak menyembuhkan saya? For what purpose will He allow me to be in chronic pain every day? Sebetulnya apa tujuannya Dia mengizinkan saya mengalami rasa sakit yang begitu parah setiap hari? Does He not care about me? Apakah Dia nggak peduli pada saya? But I kept crying out to God. Tapi saya terus berteriak kepada Tuhan. The Bible and the Psalms especially were a great blessing to me. Kitab Mazmur dan Alkitab itu adalah berkat yang luar biasa buat saya. In particular, Psalms 116 verse 2 to 9 of the NLT version that reads, Bernard will read. Dan yang paling penting yang saya ingin bacakan hari ini ada di Mazmur 116 ayat yang ke 2 sampai yang ke-9, tapi dari terjemahan NLT, New Living Translation. Saya bacakan terjemahannya buat Bapak Ibu di tempat ini. Sebab Ia membungkuk untuk mendengarkan, selama aku masih bernafas, aku akan terus berdoa. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap kubur menimpa aku. Yang kulihat hanyalah kesesakan dan kedukaan. Lalu aku memanggil nama Tuhan, tolong Tuhan, selamatkanlah aku. Betapa baiknya Tuhan itu, betapa penyayangnya Dia, penuh belas kasihan Tuhan kita. Tuhan melindungi orang-orang dengan iman seperti anak kecil. Aku menghadapi maut, dan Dia menyelamatkan aku. Biarlah jiwaku kembali beristirahat, sebab Tuhan sangat baik kepadaku. Dia telah meluputkan aku dari maut, dan mataku dari air mata, dan kakiku dari tersandung. Aku berjalan dalam hadirat Tuhan,
bahkan ketika aku masih hidup di dunia ini. Amen. Amen. So I held on to His word. Jadi saya betul-betul berpegang pada firman ini. So in my pain, I had joy. Jadi di dalam rasa sakit saya punya sukacita. In my suffering, I had hope. Dalam kesesakan saya tahu saya punya pengharapan. In my despair, I had His presence. Dalam ketidakberdayaan saya memiliki hadirat Tuhan. There were times my migraine was so bad, I could not read the Bible for more than 5 minutes or feel His presence. Ada saat-saat di mana migrain saya itu betul-betul berat gitu ya serangannya, sampai saya nggak bisa baca Alkitab lebih dari 5 menit dan saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. I felt abandoned by God. Saya merasa ditinggalkan oleh Tuhan. But I continued to attend church and cell groups, Tapi saya memutuskan untuk terus datang ke ibadah dan mengikuti komsel. read as much of the Bible as I could, Saya baca Alkitab sebanyak yang saya bisa and ask for prayer. dan saya minta bantuan doa dari orang-orang. My cell group and close friends kept praying for me too. Teman-teman komsel saya dan teman-teman dekat saya mereka terus berdoa buat saya. When I was first hospitalized, my cell Ketika saya pertama kali masuk rumah sakit, group leader and mentor even arranged a prayer chain for me, mentor saya dan gembala komsel saya itu mengadakan doa berantai buat saya. where the cell group members took turns to pray for me for an hour each. Di mana setiap anggota sel grup itu, setiap anggota komsel itu mulai ambil waktu berdoa buat saya selama 1 jam setiap orangnya. This community of believers helped me to hold on to my faith. Dan komunitas orang percaya di sekitar saya ini menolong saya untuk terus berpegang teguh kepada iman saya. Today I am still living my life. Hari ini saya masih menghidupi hidup saya. I walk closely with God, Saya berjalan dekat dengan Tuhan. have good relationships with those around me, Saya punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar saya. and a career in the public sector after graduating from university. Dan saya memiliki karir gitu ya ketika saya sudah lulus dari kuliah. So I hope for this to be a testimony of faith, Jadi saya berharap ini adalah kesaksian dari iman, of hope, dari pengharapan, of trust, dari percaya, and most of all of love. dan yang paling penting adalah dari kasih. I still believe that God can miraculously heal me even though I'm waiting on it. Saya masih terus percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan saya secara ajaib walaupun saya masih menantikan hal itu terjadi. Can I just encourage you with this? Boleh nggak saya menguatkan setiap orang di tempat ini dengan hal ini? God hears your cries, Tuhan mendengar ceritamu, He knows your heart, Dia tahu isi hatimu, sees your tears, Dia melihat air matamu, and wants you to be whole too. dan Dia ingin kau menjadi penuh juga. John 3:16, as we all know, says, "For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." Yohanes 3:16 berkata, beginilah cara Allah mengasihi dunia ini, yang memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. You can have this faith and this hope. Kita bisa memiliki iman dan pengharapan ini. For God so loved you, He gave His one and only precious Son. Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal dan satu-satunya. Trust in Him, Percayalah kepadanya, believe in Him, berserahlah kepadanya, and you will have eternal life. dan kita akan mempunyai kehidupan yang kekal. This is what I hold on to. Dan ini yang saya pegang. Even if the blessing and healing does not come in this life, Bahkan jika berkat Tuhan dan kesembuhan itu nggak datang dalam kehidupan ini, it will most definitely come in the next. itu pasti saya yakin itu akan datang nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Alright, what a great testimony of God's goodness. Sungguh kesaksian yang luar biasa akan kebaikan Tuhan. Right, so God's a good God. Tuhan adalah Allah yang baik. He always watches over us. Dia selalu memperhatikan kita. And all the testimonies of my church members and also your own testimonies testify of God's goodness in our lives. Dan kesaksian dari teman-teman tim saya dan juga kesaksian dari Bapak Ibu di tempat ini itu sungguh-sungguh menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Like what Trisha said, let's continue to hold on to Him. Karena itu seperti apa yang tadi Trisha katakan, mari kita terus berpegang teguh kepadanya. Amen. Alright, so let's close our eyes and just maybe Jadi mari sama-sama tutup mata kita dan mari kita pray for the berdoa. Lord. Hallelujah. Father, thank you Lord for this morning. Bapak, aku bersyukur buat pagi hari ini. Thank you for your presence that is here. Terima kasih buat hadiratmu di tempat ini. Come and speak to us through your word. Datang dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Reveal to us, give us revelation as only you can. Berikan kepada kami pewahyuan Tuhan hanya seperti yang bisa Kau In Jesus' name we berikan. pray, all God's people Di say. dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya katakan. Amen. 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 Alright, so Amen. today I want to go through Matthew
Jadi hari ini saya ingin membahas kitab Matius. On Friday, I did Matthew chapter 1 to 17. Hari Jumat yang saya membahas Matius 1 ayat yang pertama sampai ayat ke-17. So let's continue to learn more about the Word of God through the book of Matthew. Jadi mari kita terus belajar tentang firman Tuhan dari kitab Matius ini. Okay, Vanessa can read for us verse 18 to 25. Oke, Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ke-25 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amen. Thank you, Vanessa. Verse 18, Mary was found to be with child before marriage. Dan di ayat 18 itu Maria itu ditemukan dia sudah mengandung bahkan sebelum menikah. In the Old Testament, in Deuteronomy 22, is considered a sin and you can be stoned. Dan dalam zaman lama, kita perjanjian lama dalam Ulangan 22, dosa yang seperti itu tuh orang bisa dirajam batu. So she was probably aware of the consequences. Jadi sebetulnya Maria mungkin sadar akan konsekuensinya. But yet, when the angel came, she still decided to obey. Tetapi ketika malaikat datang, Maria masih memutuskan untuk taat. I believe that Mary believed that her obedience was more important. Saya percaya bahwa Maria percaya bahwa ketaatannya itu lebih penting. She believed that if as long as she obeyed, that God will protect her. Dia percaya bahwa selama dia taat, Tuhan akan melindungi dia. Verse 19 to 20, you can see that Joseph was now having a very difficult time. Dan di ayat 19 sampai 20 kita bisa melihat bahwa sekarang Yusuf punya saat mengalami masa-masa yang sukar. And it was in the midst of his consideration and thinking that the Holy Spirit came, that the angel, that God came to speak to him. Dan itu di tengah-tengah ketika dia sedang mempertimbangkan, ketika dia sedang berpikir, lalu malaikat datang kepadanya. He must be thinking in his mind, can it be true that Mary is pregnant with the Son of God? Dia mesti berpikir dalam pikirannya, sungguh beneran tak? Maria itu betul-betul melahirkan anak Allah. But the human mind is probably thinking, no, it cannot be. If people find out, she'll be stoned. Mungkin dalam pikiran manusia dia bilang, itu nggak mungkin. Tapi kalau orang-orang tahu, dia bisa dirajam batu. And we can tell how much she loved her because he wanted to divorce her quietly. Dan kita bisa melihat betapa Yusuf itu sangat mencintai Maria karena dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yet it was in his consideration and thinking that God came to speak to him. Tetapi ketika dia sedang berpikir dan mempertimbangkan, Tuhan mulai berbicara kepadanya. I'm inspired by Joseph because sometimes in our difficult moments, maybe what we need to do is to sit down and really use our minds to consider. Dan saya sangat terinspirasi oleh Yusuf karena mungkin kadang ketika kita mengalami masa sulit, yang perlu kita lakukan adalah kita duduk dan mulai memakai pikiran kita untuk mempertimbangkan. To trust that God will speak to you. Untuk percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita. Not just through the fears or through the outcomes, but through the Holy Spirit. Bukan cuma sekedar dalam rasa takut atau dari hasilnya, tetapi melalui Roh Kudus. So what did God say? What did the angel say? Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat itu? He said, Joseph, son of David. Dia berkata, Yusuf, anak Daud. Right? Why did the angel say like this? Kenapa malaikat ini harus berkata seperti You itu? could just say Joseph. Dia bisa cuma panggil Yusuf. But he said Joseph, son of David. Tapi dia menyebutkan Yusuf, anak Daud. Remember what we learned in Matthew chapter 1 on Friday? Ingat apa yang kita pelajari dalam Matius 1 di hari Jumat? Talk about the lineage, right? Kita berbicara tentang silsilah. So there's a lineage of Jesus Christ. Jadi ada silsilah dari Yesus Old Kristus. Testament, God promised that Jesus will be a seed of David. Dan dalam perjanjian lama Tuhan berjanji bahwa Mesias itu akan datang dari anak keturunannya Daud. So this was a reminder to Joseph. Jadi ini adalah sebuah pengingat buat Yusuf. Oh yes, I'm in the lineage of Jesus Christ. Oh ya, aku ini masuk dalam silsilah Yesus Kristus. I am part of the lineage. Aku ini bagian dari silsilah itu. And then he must have continued to talk, to continue to think. Then it must be true that Mary is pregnant with the Son of God. Lalu dia harus terus berpikir, oh berarti itu benar bahwa Maria itu melahirkan mengandung anak Allah. But while you can have this mental knowledge, you can still be fearful. Tetapi walaupun kita punya pengetahuan seperti ini, kita masih bisa merasa takut.
Because she'll still be stoned. Karena dia masih bisa dirajam batu. Which is why the devil said, do not fear to take Mary as your wife. Karena itu kenapa malaikat itu berkata, janganlah takut untuk mengambil Maria sebagai istri. Right? Everyone say together with me, do not fear. Sama-sama katakan, jangan takut. Jangan takut. Do not fear, don't be afraid. Jangan takut. Fear cripples us. Karena ketakutan itu akan melumpuhkan kita. And God comes to remind us that perfect love casts out all fear. Tetapi Tuhan selalu datang untuk mengingatkan kita bahwa kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. But what is holding you back? Jadi apa yang menahan Right? For engkau? Joseph, it was his fear. Buat Yusuf itu adalah And ketakutannya. the angel came and reminded him that God is still in control. Tetapi malaikat datang dan mengingatkan dia bahwa Allah masih memegang kendali. Even though it's not comfortable, but God is with you. Walaupun itu mungkin gak nyaman, tapi Tuhan masih bersama denganmu. And in verse 22 to 23, you see that the angel began to use the scriptures to confirm. Dan di ayat 22 dan 23 kita bisa melihat bahwa malaikat itu mulai memakai ayat Alkitab untuk mengkonfirmasi hal ini. He quoted the book of Isaiah. Dia mengambil kitab, dia mengutip kitab Yesaya. And this is how we ought to read the Bible. Dan seperti inilah harusnya kita membaca Alkitab. Scripture confirming scripture. Karena ayat itu akan mengkonfirmasi ayat yang lain. It's how we build our faith. Dan inilah cara kita membangun iman kita. Which is why for right now in my cell group, we are doing expository Bible study. Karena itu sekarang di komsel saya, kami ini mempelajari Alkitab secara ekspositori. We read verse by verse and we read in context. Kami membaca ayat demi ayat dan kami mencoba mengerti konteksnya. My desire this season as a youth leader is to ensure that my youths are reading the Word of God for what God is speaking to them. Dan kerinduan saya sebagai pemimpin anak-anak muda saat ini adalah bahwa anak-anak muda di bawah saya, mereka itu membaca Alkitab seperti apa yang Tuhan ingin untuk kita baca. And not just what we want to hear. Bukan seperti apa yang kita ingin dengar. Hebrews 4 verse 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Right, the word of God comes to correct. Firman Tuhan datang itu untuk mengkoreksi. When you read the Bible, it ought to convict your heart. Ketika kita membaca Alkitab itu harus meyakinkan hati kita. So one of the Bible study teachers that I always listen to, Tim Keller, he said these three things that the Word of God should do. Dan salah seorang pengajar Alkitab yang saya itu kan namanya Tim Keller. Dia mengatakan bahwa firman Tuhan akan melakukan 3 hal ini. It should change your mind, Itu harus merubah pikiranmu, convict your heart, meyakinkan hatimu, and correct your dan lifestyle. itu membenarkan sikapmu. Right, change your heart, convict your mind, change your mind, convict your heart, and correct your lifestyle. Merubah pikiranmu, memberikan keyakinan dalam hatimu, dan merubah sikapmu, tingkah lakumu. It was the word of God that gave faith to Joseph. Firman Tuhanlah yang memberikan iman kepada Yusuf. And what was the name given to Jesus? Dan apakah nama yang diberikan kepada Yesus? Emmanuel. Immanuel. Right, turn down neighbors and say Emmanuel. Katakan ke kanan kirimu, Immanuel. Immanuel. Emmanuel means God with us. Immanuel itu berarti Tuhan bersama dengan kita. And this name isn't a New Testament name. Dan nama ini bukan nama yang baru kita baca dalam perjanjian baru. In Isaiah 7 and Isaiah 8, the prophecies of this of the Messiah being called Emmanuel was already spoken. Dalam Yesaya 7, Yesaya 8 ada nubuatan yang berkata bahwa Mesias itu akan diberi nama Immanuel. But surely in Old Testament it was difficult to believe that God was with them. Tetapi sesungguhnya gitu ya, orang-orang dalam perjanjian baru itu mereka mengalami kesulitan untuk percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Because it was always a pillar of fire. Karena dalam perjanjian lama, karena itu selalu tiang api. It was always a very to the people they thought he was very angry God. Karena buat orang-orang mereka pikir Allah itu adalah Allah yang pemarah. But now we live in the new covenant. Tetapi sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Jesus comes to reveal himself in the flesh. Yesus datang untuk menyatakan dirinya dalam rupa daging. He took on the body of sinful flesh to dwell in our midst. Dia mengambil tubuh manusia untuk bisa tinggal di tengah-tengah kita. He lived the life that we ought to have lived, and he died the death that we should have died. Dia menghidupi kehidupan yang seharusnya harus kita hidupi, dan dia mati dengan kematian yang seharusnya harus kita alami. Because we couldn't do it on our own. Karena kita nggak bisa melakukannya Jesus sendiri. lived the life that we ought to have lived, and died the death that we should have died. Jadi Yesus menghidupi kehidupan yang seharusnya harus kita hidupi, dan dia mengalami kematian yang seharusnya harus kita alami. Therefore, he is Emmanuel, Karena itulah dia Immanuel, God with us. Tuhan bersama-sama dengan In kita. verse 24, you see that Joseph obeyed, Dan di ayat 24 kita lihat bahwa Yusuf mentaati hal itu. and Joseph did not touch Mary, not because he didn't love her.
Dan Yusuf tidak menyentuh Maria bukan karena dia tidak mencintainya, but because he wanted to maintain that purity, so that the prophecy that the virgin may bear the child will be conceived. tetapi dia ingin menjaga kemurnian dari Maria supaya nubuatan bahwa seorang perawat itu akan melahirkan anak Allah. Joseph was a very yielded man, Yusuf adalah seorang yang sangat bersandar, right? It's a very important thing for a man, dan itu sangat paling penting buat seorang. right? This is what makes a man attractive, right? Ini yang membuat seseorang itu menarik gitu ya. Right, obedient man, the man that listens to God. Seseorang laki-laki yang taat yang mendengarkan. Right, so if Tuhan. ladies you're looking for a good Christian boy, look for a man who obeys. Jadi wanita-wanita di tempat ini gitu ya, kalau mau mencari pasangan, carilah laki-laki yang mau taat. Right, not just one that does many things, but one who is obedient to God. Bukan orang yang melakukan banyak hal, tapi seseorang yang taat kepada Tuhan. All the women say, Dan semua yang kita katakan, amin. Okay, let's go on to Matthew chapter 2. Mari kita terus dalam Matius 2. Okay, here's the visit of the wise man. Dan di sini adalah kedatangan dari orang-orang Majus. Can I get and then we ask verse 1 to verse 6. Oke. Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Go to 6, yeah. Amen. So the Bible says wise men from the east. Jadi orang Alkitab mengatakan ini adalah orang-orang Majus dari timur. Right? In fact, the Bible doesn't say 3 wise men. Dan bahkan dalam Alkitab nggak disebutkan 3 orang Majus. So actually, it could be a group. Jadi kadang itu mungkin bisa sekelompok orang. Which is what Ibu Lucia was mentioning this morning to me. Seperti apa yang tadi Ibu Lucia katakan kepada saya. Right? It was 3 gifts, but not 3 wise men. Hadiahnya itu 3, tapi orang Majusnya itu nggak disebutkan 3. They came from the east and they were probably Gentiles. Mereka datang dari timur dan mereka mungkin orang-orang yang bukan percaya. So they were not Jews. Jadi mereka bukan orang Yahudi. In verse 2, you see that they were asking, where is he? Dan di ayat kedua kita bisa melihat bahwa mereka sedang bertanya, di manakah dia? They were looking for Jesus the King. Mereka sedang mencari Yesus sang Raja. They came from a faraway place to look for Jesus the King. Mereka datang dari tempat yang begitu jauh untuk mencari Yesus sang And Raja. you can see that in Jerusalem, nobody was expecting Jesus Dan kita bisa lihat bahwa di Yerusalem nggak ada orang yang menantikan Yesus. because they didn't know, Karena mereka nggak tahu. right? Jesus's own kinsmen were unbothered with the prophecies and the Messiah. Orang-orang di bawah kepemimpinan Yesus seharusnya mereka tuh bahkan nggak bingung dengan nubuatan tentang Mesias yang akan datang. The people in Jerusalem were not ready for him, Orang-orang di Yerusalem tuh nggak siap buat dia, even though they were so close to him. walaupun mereka tuh ada di dekatnya. How sad is this? Betapa menyedihkannya. But yet it's sometimes so common. Tetapi ini sering kali terjadi. Right? The more familiar we are with someone, the less honor sometimes we carry towards that person. Semakin terbiasa kita dengan seseorang, seringkali kita semakin kurang menghormati orang itu. Maybe it's a church service that you attend every single week. Atau mungkin itu adalah ibadah yang kita datangi setiap minggu. And you no longer find it impactful because it's so familiar to you. Karena kamu sudah terbiasa dengan gaya ibadah yang seperti itu, kita nggak merasa itu berdampak buat kita. But I like to believe it's not in the spectacular or the amazing. Sometimes God works in the ordinary as well. Tetapi saya mau percaya bahwa Tuhan itu nggak selalu bekerja dengan cara yang spektakuler dan luar biasa. Terkadang Tuhan bekerja dengan dalam hal-hal yang biasa juga. God works in the routine. Tuhan bekerja dalam hal-hal yang rutin. God speaks to me when I'm reading my Bible every single morning. Tuhan berbicara kepada saya ketika saya baca Alkitab setiap pagi. Not every day is a spectacular revelation day. Bukan setiap hari saya akan mendapatkan sebuah pewahyuan yang spektakuler. But I know God is speaking. Tapi saya tahu Tuhan And I want berbicara. to make sure that I'm there for Him. Dan saya ingin memastikan bahwa saya ada di sana untuk mendengarkan dia. Have we become so familiar like the people in Jerusalem that we fail to welcome the King of Kings and the Lord of Lords? Apakah kita menjadi terlalu terbiasa sama seperti orang-orang di Yerusalem sehingga kita nggak lagi menyambut raja dari segala raja? Maybe that's why they call him the wise man. Mungkin karena itulah mereka bilang itu adalah orang-orang maju atau orang-orang yang bijaksana. Because they're wise enough to see that this is Jesus the King. Karena mereka cukup bijaksana untuk melihat bahwa Yesus adalah raja itu. In verse 3, you can see that King Herod was very troubled. Dan di ayat 3 kita lihat bahwa Raja Herodes itu sangat-sangat kaget.
He was not ready to receive Jesus. In fact, he was afraid. Dia nggak siap untuk menerima Yesus dan bahkan dia tuh takut. Why? Kenapa? Because he probably thought, I am king. Karena mungkin dia berpikir, aku ini yang raja. Why are you talking about another king? Kenapa kamu berbicara tentang raja yang lain? In verse 4 to 6, you see that King Herod actually went to seek the answers from the Bible. Dan dalam ayat 4 sampai 6 kita bisa lihat bahwa sebetulnya Raja Herodes itu berusaha mencari jawabannya dari Alkitab. His experts quoted him, Isaiah. Para ahli-ahlinya, dia penasihatnya, dia tuh mulai menyebutkan kitab Yesaya kepadanya. He read the scriptures, Dia membaca Alkitab, but yet it was not to pursue God, but to pursue his self-interest. tetapi bukan karena dia ingin mengejar Tuhan, mencari Tuhan, tetapi untuk dia memuaskan keinginan tahunya. The word of God was presented to him, but he was more concerned for his comfort. Firman Tuhan itu ditunjukkan di depannya, tetapi yang dia khawatirkan adalah kenyamanannya. And I've been so guilty of this as well. Dan saya juga bersalah untuk hal ini. Sometimes when I read the Bible, it's not because I want to encounter God, but because I want an answer. Kadang-kadang kalau saya baca Alkitab itu bukan karena saya ingin berjumpa dengan Tuhan, tapi karena saya menginginkan jawaban. You want God to speak to you in a certain way. Kita ingin Tuhan berbicara kepada kita dengan cara yang tertentu. When you have the kind of attitude, the Bible, it doesn't speak to you. Dan ketika kita punya sikap seperti itu, Alkitab nggak akan berbicara kepada Because your kita. heart is hardened. Karena hati kita itu keras, Just like King Herod. sama seperti Raja Herodes. In Hebrews 3 verse 7 to 11, Dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. The Bible says that do not harden your hearts as in the day of rebellion. Alkitab mengatakan, janganlah keraskan hatimu sama seperti di hari di mana mereka memberontak. So rebellion is really not an outward act, it's an inward Jadi reaction. pemberontakan itu sebetulnya bukan tindakan yang terlihat keluar, tetapi itu adalah tindakan yang sejak dari dalam. The scriptures were read to King Herod, Alkitab itu dibacakan kepada Raja Herodes, yet it did not incite faith, it incited fear. tetapi itu tidak membangkitkan iman, malah itu menimbulkan ketakutan buat dia. But to the wise man, it incited joy. Tetapi buat orang Majus itu menimbulkan sukacita. They probably read the same prophecy, Mereka mungkin baca buatan yang sama, but to one group it was faith and to another group it was fear. tetapi buat kelompok yang satu itu menimbulkan iman, buat kelompok yang lain itu menimbulkan ketakutan. It has to do with your heart. Itu tentunya berhubungan dengan hati kita. In Matthew chapter 13, Jesus talks about the good ground. Dalam Matius 13, Yesus berkata tentang tanah yang baik. Good ground, when they receive seed, the seed can grow. Ketika tanah yang baik menerima benih, benih itu bisa bertumbuh. But when the ground is hardened, the seed will get choked. Tetapi ketika tanah itu keras, maka benih itu akan tercekik. Growth is a result of the ground of your heart. Pertumbuhan itu terjadi hasil dari tanah hati kita. Turn to the neighbors and say, do not harden your Katakan hearts. ke kanan kirimu, jangan keraskan hatimu. If your heart is soft, Kalau hati kita itu lembut, I promise you, every cell group, every service, no matter how boring, no matter how dry, God can still speak to you. saya pastikan dan dalam setiap komsel, dalam setiap ibadah, gak peduli betapapun keringnya itu, betapapun membosankannya itu, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Because you won't be looking for a performance, you'll be seeking His presence. Karena kita nggak akan mencari penampilan, tapi kita sedang mencari hadirannya. In verse 7 to 8, you see that King Herod lies. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-7 sampai ke-8 bahwa Raja Herodes itu berbohong. He told them, go and find this king so that I can worship him. Dia bilang, pergi cari raja itu supaya aku juga bisa datang dan menyembah dia. But the Holy Spirit was protecting Jesus. Tetapi Roh Kudus itu melindungi Yesus. Because King Herod trusted the wise man, Karena Raja Herodes itu mempercayai orang-orang Majus, God used that against him. Tuhan memakai orang-orang Majus itu melawan Right, dia. later on, you see that the wise man actually they had an instruction from the angel. Dan waktu itu kita tahu bahwa orang Majus ini mereka mendapatkan instruksi dari malaikat. Right, and they went another way. Dan mereka pulang lewat jalan yang lain. Verse 9 to 10, Di ayat yang ke-9 dan ke-10 you see that the wise man continues to follow the star. kita melihat bahwa orang Majus ini terus mengikuti bintang itu. I'm very amazed by this. Saya betul-betul takjub dengan hal ini. Because these are wise men, Karena ini adalah orang Majus. educated men. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. But these people left their hometown to follow a rock in the sky. Tetapi orang-orang ini meninggalkan kampung halaman mereka untuk mengikuti batu di langit. Right, in our modern day, they're probably like academics.
or professors. Mungkin gitu ya, di dunia modern ini mereka adalah profesor atau orang-orang yang terpelajar. But yet they chose to uproot themselves to follow this instruction, to follow the star. Tetapi mereka memutuskan untuk memindahkan diri mereka untuk mengikuti bintang ini. Very important people with very important jobs, but yet they pursued Christ. Orang-orang yang sangat penting dengan pekerjaan yang sangat penting, tetapi mereka memutuskan untuk mengejar Kristus. Probably so also because you can see from the extent of their gifts, it was very extravagant. So they were probably very well to do. Dan kalau kita melihat dari hadiah mereka, hadiahnya itu betul-betul luar biasa dan mahal. Jadi mungkin mereka adalah orang-orang yang punya uang. So before the disciples left all to follow Jesus, this wise man actually made this term for leaving all to follow Jesus. Jadi sebelum murid-murid itu meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, sebetulnya orang-orang Majus ini melakukannya terlebih dahulu. Mereka meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. So don't ever say, Isaac, I have responsibilities, I cannot serve God. Jadi jangan pernah bilang bahwa Isaac, aku punya banyak tanggung jawab, aku nggak bisa melayani Tuhan. If the wise man could do it, so can we. Kalau orang-orang Majus bisa melakukannya, kita juga bisa. They left all to pursue Christ. Kita harus meninggalkan segalanya dan kita harus terus mengejar Kristus. How and why? Kenapa dan bagaimana caranya? Because it's not a matter of what you have to let go, but it's a matter of who you're letting go for. Karena sebetulnya masalahnya itu bukan terletak pada apa yang harus kita lepaskan, tetapi untuk siapa kita melepaskan hal Right? itu. Sometimes it's not a matter of what you have to let go, but it's about who you are pursuing. Terkadang gitu ya, bukan masalah anak apa yang harus kita lepaskan, tapi siapa yang sedang kita kejar. Is Jesus more important than everything that you have to let go? Apakah Yesus itu jauh lebih penting dari segala sesuatu yang harus kita lepaskan? So in Singapore, I stay in the west, and my wife Becky stays in the east. Jadi di Singapura gitu ya, dulu saya tinggalnya di daerah barat, lalu Becky istri saya tinggal di daerah timur. So we used to say west side is the best side. Jadi kita sering bilang bahwa daerah barat itu daerah yang paling baik. But after I married Becky, I made a decision to shift to the east. Tetapi setelah saya menikah dengan Becky, saya memutuskan untuk pindah ke timur. Why? Kenapa? Right? Because I'm a wise man. Karena saya orang yang bijaksana. Right? It's not what I have to let go in the west, but it's about who I'm pursuing in the east. Itu bukan tentang apa yang harus saya tinggalkan di daerah barat, tetapi siapa yang saya kejar. Right? My wife, she's worth it. Istri saya gitu ya, itu dia sepadan dengan apa yang How saya much more lakukan. Jesus? Dan betapa besar lebih sepadannya Yesus. And when I did this Bible study with my cell group, all of us were very blessed by the attitude of the wise man. Dan ketika saya melakukan Bible study ini dengan komsel saya, setiap kami itu sangat diberkati dengan orang Majus. They were able to pursue Jesus with so much joy. Mereka bisa mengejar Yesus dengan sukacita yang berlimpah. Not by pressure, but by pleasure. Bukan karena ketekanan, tapi karena mereka memang mau untuk Yes, in melakukannya. sacrifice, but also in obedience. Ya, mereka bertobat, mereka berkorban, tetapi juga dalam ketaatan. Right, verse 11, Di ayat yang ke-11, you can see that they bore gifts. kita bisa lihat bahwa mereka bawa banyak hadiah. They did not come empty-handed. Mereka nggak datang dengan tangan kosong. But they were ready to honor the King of Kings. Mereka siap untuk menghormati Raja di atas segala This is raja. an interesting thought. Dan ini adalah pemikiran yang menarik. Because consider in the Old Testament, when you come to the temple, you bring sacrifices. Karena kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika kita datang kepada rumah Tuhan, kita tuh membawa pengorbanan. And in fact, many of them, they bring their sacrifice across the sea, across cities, so that they can worship at the temple. Dan mereka bahkan membawa korban persembahan gitu ya, melewati tempat mereka, melewati kota-kota untuk datang dan To dipersembahkan. worship God, right? Untuk menyembah Tuhan kan. And this is what the wise men were doing. They were worshiping Jesus, who's Dan God. juga yang dilakukan oleh orang Majus, mereka itu sedang menyembah Tuhan. But now, instead of bringing sacrifice, they bring gifts. Tetapi sekarang mereka nggak lagi membawa korban persembahan, mereka membawa hadiah. Why? Kenapa? Because in the new covenant, there no longer remains a sacrifice for our sins. Karena dalam perjanjian baru kita nggak lagi membutuhkan korban untuk dosa kita. Jesus came to bear that weight once and for all. Yesus datang untuk menanggung setiap hal itu satu kali untuk selamanya. So what they were doing was really to prepare the Lamb of God. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Majus ini sungguh-sungguh untuk menyiapkan domba Allah. In Hebrews 8 verse 5 to 7, I'll read for you. Consequently, when Christ came into the world, he said, sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. I said, behold, I have come to do your will, O God, and it's written of me in the scroll of the book. Oke, dalam Ibrani 8 ayat yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa Engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung,
karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jesus became our sacrifice once and for all. Yesus menjadi persembahan buat kita satu kali untuk selamanya. So we no longer have to come to God with animals and sacrifices to pay for our sins. Jadi kita nggak perlu lagi datang kepada Tuhan lalu kita bawa korban persembahan, kita bawa hewan untuk dosa kita. But we come direct to Jesus. We come direct to the cross. Tapi kita bisa langsung datang kepada Yesus. Kita bisa langsung datang kepada salib Because itu. now He has become our sacrifice. Karena sekarang dia sudah menjadi korban penebusan buat Why don't we give kita. Jesus a big hand? Boleh kita kasih kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. What a great God we serve. Sungguh Allah yang luar biasa yang kita layani. And the wise men brought 3 gifts. Dan orang Majus ini membawa 3 hadiah. They brought gold, Mereka bawa emas, frankincense, mereka membawa kemenyan, and myrrh. dan mur. What do these 3 things represent? Sebetulnya melambangkan apakah 3 hal ini? So gold represents royalty, Emas itu melambangkan tentang kerajaan, because Jesus is king. karena Yesus adalah raja. Frankincense represents offering for the divine, Jadi kemenyan melambangkan persembahan untuk sesuatu yang ilahi, because Jesus is God. karena Yesus adalah Tuhan. But the last one, myrrh. Tetapi yang terakhir mur. Why did they bring myrrh? Kenapa mereka harus membawa mur? Myrrh was used for burial, Mur itu dipakai untuk for penguburan, death. untuk kematian. So they probably brought it because they knew that this was the Lamb of God who was to be slain. Jadi mereka mungkin membawanya karena mereka tahu bahwa ini Yesus adalah anak domba Allah yang akan disembelih. Is Jesus our King? Ya, Yesus adalah Raja Is kita. Jesus our God? Apakah Yesus itu adalah Tuhan kita? But more importantly, is Jesus the Lamb? Tetapi yang paling penting, apakah Yesus adalah The anak Lamb who domba? was to be slain. Anak domba yang akan disembelih. That's why we can confidently say Sehingga kita bisa dengan percaya diri mengatakan that Jesus lived the life that we should have lived bahwa Yesus menjalani kehidupan yang seharusnya harus kita jalani. and died the death that we should have died. Dan mengalami kematian yang seharusnya harus kita alami. Because of Him, we can stand here today. Karena dia, maka hari ini kita bisa berdiri di tempat ini. We can encounter His presence. Kita bisa menjumpai We can hadiratnya. encounter His love. Kita bisa menjumpai kasihnya. The wise men knew who they were worshiping, Para orang Majus tahu siapa yang mereka sembah. and they gave Him the glory and the worthiness that He was worthy to receive. Dan dia memberikan kepadanya semua kemuliaan dan semua penghormatan yang layak untuk dia terima. And I'll end with this verse. Dan saya akan mengakhiri dengan ayat ini. Maybe can I get the worship team to come up? It's okay. Boleh nggak minta pemain musik dan Just prepare. PAW-nya datang? Alright, in Hebrews 8, verse 8 to 10, I'll read for you in English and then I read in Bahasa. Dalam Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not like the covenant I've made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. Talking about the new covenant. After these days, declares the Lord, I will put my laws into their minds, I will write them on their hearts, and I'll be their God, and they shall be my people. Dikatakan sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Ini berbicara tentang perjanjian baru dari Tuhan. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. God has made a new covenant with us. Tuhan sedang membuat perjanjian yang baru dengan kita. It's a new covenant. Itu perjanjian yang baru. One that is not based on the outward performances, Sesuatu yang bukan berdasarkan dari penampilan atau apa yang kita but lakukan, completely dependent on Jesus. tetapi sepenuhnya bergantung kepada Yesus. In this new covenant, Dan dalam perjanjian baru ini, God promises that He will put the laws into our minds and He will write them on our hearts. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menaruh hukumnya dalam pikiran kita dan menuliskannya dalam hati kita. We tried before, and our ancestors tried before to follow the old covenant, Dan para leluhur kita mencoba sebelumnya untuk mengikuti perjanjian lama. and they kept failing again and again. Tetapi mereka gagal lagi dan lagi. So God now sends Jesus Jadi sekarang Tuhan mengirimkan to Yesus be the sacrifice.
untuk menjadi korban penebusan. So He knows, yes, you will fall. Jadi dia tahu, ya kamu akan gagal. He will know, yes, sometimes we make mistakes. Dia tahu bahwa ya terkadang kita melakukan We know sometimes kesalahan. we fall back into sin. Dan kita tahu bahwa terkadang kita kembali kepada dosa. But yet, if we can come back to Jesus, Tetapi kalau kita bisa kembali kepada Yesus, Jesus is the final sacrifice. Yesus adalah pengorbanan yang paling He terakhir. is our new covenant. Dia adalah perjanjian baru kita. God will place the laws in your mind and write them in your heart. Dan Tuhan akan menaruh hukumnya dalam pikiran kita dan menuliskannya dalam hati kita. He will be your God and you will be His people. Dia akan menjadi Tuhan kita dan kita akan menjadi umatnya. Amen. Amen. So why don't we just stand up on our feet Jadi today? boleh nggak sama-sama kita bangkit berdiri Let's just spend some time to worship God. dan mari luangkan waktu untuk menyembah Tuhan.